Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda rasulillahi nabiyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur, kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita semua bahagia selama dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, Majlis Ta'lim At-Taqwa ABC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semua Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Doa terindah, sehat yang lengkap, sehat jasmani, rohani, ekonomi, situasi dan kondisi, aman negeri ini, sejahtera lestari, bisa ngaji siang ini dengan saya Anwar Zufri. Semoga Allah memberkahi, amin ya robbal alamin. Tema kajian kita yang dipilih hari ini adalah merdeka sampai di surga. Apakah kita sudah merdeka Bapak Ibu sekalian? Sampai di mana merdekanya? Sampai di ABC? Sampai di rumah masing-masing? Sampai di kampung halaman? Artinya itu masih dunia. Padahal syaratnya kita mesti merdeka dulu di dunia. Merdeka dulu di dunia baru merdeka di surga nanti di akhirat. Maka makna tema ini adalah merdeka bukan sekedar bebas dari penjajahan manusia atau perbudakan. Bukan pula bebas merdeka dari melakukan apa yang kita inginkan. Bukan sekedar itu. Tidak pula bebas merdeka dari kesulitan dunia. Selama masih ada dunia, pasti kita mengalami yang namanya kesulitan. Tapi kesulitan bagi orang beriman adalah ujian yang akan meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tema ini sudah pernah kita sampaikan tentang musibah, tentu nggak asing dengan hadis yang satu ini sebagai pengantar merdeka. Apa hadisnya dalam Bukhari Muslim? Rasul mengatakan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, sakit, kesedihan, gangguan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Jamaah sekalian, teman-teman yang saya cintai karena Allah, kalau gitu pilih mana ya? Sehat dosa bertambah, sakit dosa diampuni. Pilih mana? Apa lanjutannya? Sehat dosa bertambah atau sakit dosa diampuni? Pilih mana, Bu? Maunya sehat dosa diampuni. Tapi suatu ketika kita mengalami yang namanya sunatullah, sakit yang tidak bisa kita hindari. Mudah-mudahan sakitnya yang ringan-ringan saja ya. Jangan yang berat-berat ya, Masya Allah. Taib. Nah, tema kita yang dimaksud sampai di surga adalah pesan Al-Quran di ayat 185 pada surat Ali Imran. Ini yang dimaksud merdekanya sampai di surga. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti merasakan datangnya kematian, maka disempurnakanlah balasanmu, yaitu untuk kita semua nanti di hari kiamat. Jika dibebaskan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang sesungguhnya. Dunia hanyalah
tipu daya yang melalaikan atau kenikmatan semu. Jadi kita kalau pengen masuk surga harus mati dulu, jiwanya diambil dulu. Nah, sebelum kematian tiba, kita merdekakan dulu nih. Berapa hal? 8 perkara. Ini walaupun waktu kita singkat, insya Allah tidak mengurangi hikmahnya. Pertama, jamaah sekalian, merdeka dari penghambaan diri dan kesyirikan. Maksudnya kita diciptakan di dunia hanya untuk menghamba kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Bebas dari kesyirikan. Sebab kalau syirik sampai kita lakukan, ancamannya berat. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansor. Siapapun yang menyekutukan Allah, tempatnya pasti di neraka, haram bagi dirinya surga, dan tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk menjadi penolongnya. Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 72. Jadi jangan sampai kita terbelenggu dengan kesyirikan. Ini yang pertama, merdekakan diri dari kesyirikan. Yang kedua, merdeka dari belenggu hawa nafsu. Hawa nafsu kalau dituruti nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah kenyang. Terbukti ya, orang walaupun sudah punya banyak, pengen dapat lebih banyak. Yang digambarkan kalau sudah punya 1 lembah emas, pengen dapat lembah emas yang kedua. Kalau sudah dapat yang kedua, pengen yang ketiga. Baru berhenti ketika mulutnya sudah disumpal dengan pasir. Terbukti kan? Apa tuh terbukti? Ketemu tuh 74 kg emas. Tapi itu asli atau palsu ya? Asli ya. Ada yang bilang palsu itu. Yang ketemu sekian miliar bahkan sekian triliun itu katanya juga uang palsu itu. Allahu alam ya. Intinya apa jamaah sekalian? Jangan turuti hawa nafsu kita. Harus kita mengambil pesan nafsu itu menyuruh pada keburukan. Inna nafsa la amartun bisu. Nafsu menyuruh pada keburukan. Tapi ada nafsu yang selamat, yaitu nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, yang bisa mengantarkan dirinya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nuruti nafsu, yang rugi bukan cuma kita, keluarga, semuanya akan rugi. Kalau seorang ayah nuruti hawa nafsunya sehingga namanya tercemar, yang kebawa namanya satu keluarga. Itu suaminya siapa, itu ayahnya siapa, itu kakeknya siapa kalau sudah jadi kakek. Kalau dia anak laki-laki, itu anaknya siapa. Kalau perempuan, itu anaknya siapa, itu istrinya siapa, itu emaknya siapa, itu neneknya siapa. Hati-hati jangan turuti hawa nafsu. Kelas. Kemudian yang ketiga, merdeka dari jerat dunia. Jerat dunia itu 2 jamaah sekalian. Jerat kesenangan dan jerat kesusahan. Artinya kita di dunia pasti diuji dengan 2 hal. Nikmat atau musibah. Hati-hati kalau dikasih nikmat bersyukur, jangan sampai kufur. Kalau ditimpa musibah, jangan putus asa, tapi bersabarlah. Saya tulis dalam kalimat berikut ini. Bersyukurlah tanpa tapi, bersabarlah tak bertepi. Kalau bersyukur tanpa tapi, Allah tambahi nikmat. Kalau bersabar tak bertepi, pahalanya luas tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Saya melihat teman-teman ABC ini ahli syukur, ahli sabar semua ini. Alhamdulillah. Coba saya mau tes, bersyukur enggak ibu-ibu? Bangun tidurku terus berdoa. Jangan mandi, berarti kurang bersyukur itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jadi jangan bangun tidurku terus berdoa dulu sebab dikasih kehidupan. Kelas ini ringkasnya ya, umat Rasulullah itu cuman bersyukur dan bersabar, maka urusannya ajib. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum min adzabil syadid. Kemudian yang keempat, merdeka dari kebodohan. Merdeka itu perlu ilmu. Dalam kehidupan kalau enggak punya ilmu, gelap gulita. Ilmu yang menuntun kita pada cahaya kebenaran. Hidup kita akan diberi Allah kemudahan dengan ilmu. Dinaikkan derajat.
beberapa tingkat karena punya iman dan punya ilmu. Oleh karena itu semangat terus kita thalabul ilmi. Dimanapun kita punya kesempatan thalabul ilmi, sebab itu bekal kita. Jangan sampai kita ibadah tak punya ilmu, nanti ancamannya berat. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kau mengikuti sesuatu yang kau tidak mengerti ilmunya, karena pendengaran, penglihatan dan hati kelak itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran surat 17 Al-Isra ayatnya nomor 36. Hati-hati ibadah jangan sampai tak pakai ilmu. Di majelis ilmu sering saya sampaikan, karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah jangan berpisah. Semangat hadir di majelis ilmu, semoga Allah turunkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang berikutnya yang kelima, merdeka dari dosa dan maksiat. Manusia ini pendosa, tidak ada yang lepas dari dosa. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bebas dari dosa dengan cara bertobat. Orang yang baik, orang yang dicintai Allah adalah orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jangan sampai tobat ditunda, khawatir sedang bermaksiat nyawanya dicabut. Itu yang menakutkan. Jadi tobat seumur hidup kita. Pak Haji, tobat ada syairnya enggak? Ada syairnya. Hidup di dunia sangatlah singkat, jangan sampai kita tersesat. Sekarang waktunya untuk bertobat, jangan tunggu hingga sekarat. Kapan kiamat? Sekarat yang paling dekat, hati-hati. Istighfar yang banyak, mohon ampun kepada Allah. Hidup kita akan berubah dan dirubah Allah menjadi lebih baik insya Allah. Ini ngomongin tobat luas sekali. Taubatan nasuha. Halas, ini yang kelima. Yang keenam, merdeka dari sifat-sifat yang membinasakan. Apa itu? Sombong, kikir, iri, dengki, dendam. Nah ini sifat yang membinasakan. Maka merdekakan diri kita dari kesombongan, dari kekikiran, sebab ancamannya berat. Hati-hati ibu-ibu yang punya emas 86 gram. Punya bu 86 gram? Yang saya tahu ada 85 kilo tuh. Mas Suroto, Mas Agus, Mas siapa lagi itu. Kalau itu nggak usah dizakati, disayangi, didoakan, diikuti kalau dia soleh ya. Ingatkan kalau dia salah. Yang saya maksud emas beneran 85 gram yang di kotak perhiasan itu loh. Kalau sudah setahun jangan lupa keluarkan zakatnya, sebab ancamannya berat. Buka Quran surat At-Taubah surat 9 ayatnya 35. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu bima kuntum taknizun. Sekarang rasakanlah siksaan yang berat dari neraka jahanam, setrikaan yang panas, dahi, lambung, punggung, disetrika. Inilah akibat harta yang kau sembunyikan, kau gunakan untuk dirimu sendiri. Punya 85 gram bu? Punya 85 gram? Alhamdulillah, sudah setahun. Nah, kalau setahun keluarkan zakatnya tuh, nggak banyak, 2,5% aja. Masya Allah. Mudah-mudahan ya, dengan asbab kita keluarkan zakat, hidup kita jadi tambah berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah ini ngomongin tentang penyakit kikir, dendam, dan seterusnya. Banyak ya penyakit yang membinasakan, maka merdekakan diri kita. Saya mau nambahkan satu lagi dengan sebuah pertanyaan. Bapak Ibu pernah nggak pengen sedekah kemudian nggak jadi? Pernah ya? Apa sebabnya? Niat di hati ada, pengen sedekah, begitu ketemu orangnya nggak jadi kita berikan. Tahu nggak sebabnya? Waktu itu diperdaya oleh setan. Nah ayatnya ada tuh, Quran surat Al-Baqarah surat 2 268. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan membisikkan kepadamu agar engkau berlaku kikir dan keji. Ditakut-takuti kita dengan kemiskinan. Nanti aja sedekahnya. Makanya kalau punya niat baik, eksekusi, jangan tunda. Kalau ditunda masuk angin nanti. Maksudnya apa? Kesempatannya lewat. Setiap punya keinginan, ada kesempatan,
do right now, do your best. Itu yang paling penting, jangan ditunda, just do it. Nah, jemaah sekalian, itu poinnya ya. Berikutnya, yang ketujuh, merdeka dari kezoliman. Zolim kepada Allah, menyekutukan Allah. Zolim pada diri sendiri, merusak diri sendiri. Dan itu terjadi. Minum minuman keras, kemudian berjudi, berzina, melakukan hal yang sia-sia, itu zolim pada diri sendiri. Hati-hati. Kemudian yang tidak boleh kita abaikan, zolim kepada orang lain. Hati-hati. Zolim pada orang lain itu mengambil milik orang, menyakiti hati orang, menghina orang, mencela orang, dan seterusnya. Hati-hati. Kalau kita punya kezoliman kepada orang, sekarang waktunya diselesaikan. Jangan nunggu. Khawatir nggak sempat kita selesaikan di dunia. Kalau tidak kita selesaikan di dunia, di akhirat nanti bisa bangkrut. Disebut hadis muflis itu. Ingat, kalau kita punya kezoliman kepada orang lain, segera selesaikan. Punya kesalahan, minta maaf. Punya utang, dibayar. Kalau belum mampu, jangan dihapuskan, jangan diblokir nomornya, sampaikan, temukan dengan sikap yang jujur. Maaf brother, aku belum bisa mengembalikan, tunggu, gitu ya. Jangan sampai sekian lama tapi nggak ada komunikasi, dan ini banyak terjadi. Ternyata yang minjemi sama yang dipinjemi lebih galak yang dipinjemi. Ditagih marah-marah. Itu pengalaman orang sono. Kalau orang sini mah enggak ya. Hati-hati urusan utang ini, sampai ke akhirat nanti. Nah sekarang, bagaimana kalau kita yang dizolimi orang lain? Diapain kira-kira? Orang zolim kepada kita diapain kira-kira? Dimaafkan. Oh keren. Ini saya kasih ayat khusus ini supaya jadi pemaaf. Pertama, Quran surat 7 199. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, seru orang kepada perbuatan baik atau yang ma'ruf. Kemudian berpalinglah atau jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadi ini yang pertama, disuruh Allah kita menjadi pemaaf. Ini kan Maulid Nabi banyak cerita tentang akhlaknya Nabi ya. Salah satu akhlak Nabi yang utama, beliau orang yang memaafkan, pemaaf. Kemudian ayat yang kedua, ini yang lebih keren ini, Masya Allah. Semua ayat Al-Quran keren, tapi ini spesial nih, supaya meningkatkan kita motivasi memaafkan orang. Wa jaza'u sayi'atin sayi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk adalah perlakuan yang setimpal. Boleh kita membalas orang yang menzolimi kita, boleh, tapi setimpal. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya cintai karena Allah, mungkin nggak ngebalas orang yang menyakiti kita setimpal? Mungkin nggak? Kalau ngebalas tuh biasanya melampiaskan. Kata orang Betawi, ente jual, aneh beli. Kalau kata teman-teman ABC, sama ya. Hati-hati itu. Kalau kita dizolimi kemudian kita memaafkan, pahalanya dijamin Allah, naik derajat menjadi ahli takwa. Wa jazaa'u sayi'atin sayi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk adalah setimpal membalas, tapi bagi orang yang dizolimi, disakiti kemudian memaafkan, bahkan berbuat baik, maka pahalanya dijamin oleh Allah. Sungguh Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat zalim. Saya lihat di sini wajah-wajah pemaaf semua ini. Pertanyaannya Bapak Ibu, memaafkan orang yang menyakiti kita prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Bu, memaafkan orang yang menyakiti kita prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Kalau bilang berat, bilang susah, kita nggak dapat pahala. Insya Allah mudah. Ada komentar nggak Bu? Kalau ibu-ibu tuh punya komentar biasanya, Ustadz memang sudah kumaafkan tapi susah untuk kulupakan. Betul nggak?
Nggak apa-apa, yang penting tidak punya dendam. Kalau bapak-bapak gampang dia memaafkan. Sebab nih bapak-bapak semua pecinta kopi ini. Ingat sair kopi nggak Pak? Memang nikmat secangkir kopi. Apalagi ada sepotong roti. Sambung terus silaturahmi, panjang umur luas rezeki. Makanya nggak mau membalas kezaliman orang, memaafkan, karena pentingnya silaturahmi. Masya Allah. Kalau ibu-ibu ada syairnya nggak memaafkan? Mau syair memaafkan? Katakan, kulihat langit warnanya biru. Cakep dong. Kulihat langit warnanya biru, ranting jatuh di atas batu. Sudah ku maafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Hafal enggak? Taib, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, sedikit lagi ya. Yang kedelapan adalah merdeka dari kemiskinan. Saya melihat teman-teman ABC nggak ada yang miskin ini mah. Nih karyawan ABC kaya semua ini. Alhamdulillah. Kaya apa Pak? Kaya apa? Alhamdulillah. Kaya, ada kaya materi, tapi ada juga kaya hati. Nah, jangan sampai kita miskin hati ya. Sebab kalau miskin hati bahaya. Kalau miskin hati nanti takutnya mengambil jalan pintas untuk mendapatkan kebutuhan. Kadal fakru ayakuna kufron, hampir-hampir kemiskinan itu buat seorang kufur. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang yang memiliki kekayaan hati ya. Doanya apa tuh? Ada sebuah doa, nanti bisa di setel ulang di channel ya. Doanya begini Bapak Ibu sekalian. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wadzillati. Nanti di channel setel lagi ya. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wadzillati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, dari kekurangan dan kehinaan. Doa itu maksudnya apa? Agar Allah berikan pada kita kecukupan. Pilih mana? Pilih kaya? Pilih kaya hati tak tenang atau miskin hati tenang? Pilih punya uang banyak hati tak tenang atau uang sedikit hati tenang? Biar banyak sedikit hati tenang insya Allah. Nah inilah 8 merdeka di dunia. Insya Allah kalau 8 merdeka ini kita bisa raih di dunia, di akhirat kita dapat puncaknya, yaitu merdeka sampai di surga. Makanya urusan dunia nggak usah terlalu risau. Kita berjuang, kita ikhtiar, hasilnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita punya target apa? Jangan hanya bercita-cita merdeka di dunia, tapi bercita-citalah merdeka sampai di surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Merdeka. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.